apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes. Hari ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, jangan lupa yang pertama siapkan Alkitabnya. Alkitab adik-adik jangan lupa ya disiapkan. Untuk yang kedua, jangan lupa persembahan. Persembahan di tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan. Untuk yang ketiga, jangan lupa siapkan hati adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi. Mari adik-adik kita bernyanyi, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memanggilku. Aku anak terang, aku membawa damai. Aku anak terang, terang yang Tuhan cipta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana aku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana aku pergi. Kita ulang sekali lagi ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memanggilku. Aku anak terang, aku membawa damai. Aku anak terang, taat yang Tuhan cipta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana aku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana aku pergi. Mari adik-adik, sebelum kita doa pembuka, kita bernyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin. Tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia tetap kepadamu. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan titah kelima. Sebelumnya, mari kita nyanyikan Buah Roh. Semua untuk berdiri ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini yang diambil dari Titah yang kelima beserta dengan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Kita jangan menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan pada minggu ini. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi bareng sama Kak Hana dan Kak Budi ya. Kita bernyanyi lagu kasih, ikutin gerakannya ya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan perbuatan kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanlah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci doa tiap hari 2 kali. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa
tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak dikasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi episode pada minggu hari ini, yang diambil dari kitab Kejadian pasal 45, dimulai dari ayat 3 hingga ayat 16. Kita membacanya, ikuti amal masing-masing, buka Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan menjadi miskin beserta seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadanya. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa serta kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang,
hal itu diterima dengan baik oleh PKAU dan pegawai-pegawainya. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengaku iman kepercayaan kita, mari kita bernyanyi Kasih Yesus Indah, oh Indah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Ya, ketemu lagi kita di pengumuman. Ya, sebelum kita mendengarkan pengumuman, yang rambutnya panjang silakan rambutnya ke belakangin kuping untuk mendengarkan dengan baik. Sudah? Oke. Yuk, pengumuman yang pertama. Mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 14 Februari sampai dengan 20 Februari. Tuhan Yesus memberkati kehidupan adik-adik. Ya, pengumuman yang kedua yaitu PHBS. Apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Dan termasuk 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Ya, itu harus dilakukan ya adik-adik dimanapun adik-adik berada. Ya, pengumuman yang ketiga yaitu laporan persembahan Amang dan Inang beserta adik-adik. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah dikirimkan ke gereja. Berikut laporannya. Ya, bagi Amang dan Inang, abang dan kakak beserta adik-adik yang ingin memberikan persembahannya kepada gereja, silakan mentransfernya ke rekening berikut atas nama Mareni. Dan terima kasih yang telah memberikannya sampai saat ini. Ya, pengumuman yang keempat yaitu foto ibadah. Ya adik-adik, untuk dokumentasi kita selama online, silakan adik-adik foto saat ibadah dan kirimkan melalui WhatsApp grup orang tua dan
Instagram Sekolah Minggu. Jangan lupa ya adik-adik. Ya, sekian dulu informasinya. Terima kasih. Adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Sungguh Alangkah Baiknya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, semuanya duduk yang rapi, jangan ada suara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang memberikan kami waktu untuk memuji, memuliakan Engkau melalui ibadah pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur bila Tuhan masih membangunkan kami dari tidur dan memberi kami anugerah kesehatan dan juga sukacita. Biarlah kiranya segala pujian yang telah kami kumandangkan menjadi keagungan bagi nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan kami pengertian melalui Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengetahuan, supaya kami dapat mengetahui akan firman-Mu untuk boleh kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat ya? Sukacita? Pasti ya. Nah, sungguh bersyukur sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Inang berharap adik-adik semua yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dalam perlindungan Tuhan Yesus yang baik, bersama dengan mama papa dan keluarga yang lainnya di rumah masing-masing. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu ini, yang tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 15. Satu ayat aja ya. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah? Oke, semuanya buka Alkitabnya. Kemudian coba rambutnya ya. Rambutnya agak dirapikan, yang di telinga baik juga yang di matanya, supaya jelas mendengarkan dan melihat firman Tuhan di dalam Alkitab. Nah, Inang akan bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Sekali lagi Nang baca ya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini.
Nah, Inang punya satu cerita, ya, ada satu cerita. Demikian, dengarkan ya. Nah, ceritanya begini. Ada seorang petani yang merasa terganggu oleh tetangganya yang adalah seorang pemburu. Pemburu itu memiliki beberapa dogi yang galak, dogi guguk, ya, yang sering melompati pagar dan memangsa domba-domba dari petani tersebut. Petani itu sudah sering meminta tetangganya untuk mengendalikan dogi-doginya, tetapi tidak ada tindakan nyata dari pihak si pemburu itu. Karena dia sudah tidak sabar lagi dengan ketidakpedulian daripada pemburu, maka si petani itu pun pergi menemui seorang hakim dan menceritakan tentang masalahnya. Setelah mendengarkan solusi dari sang hakim, maka si petani itu pun pulang dengan wajah berseri-seri. Wah, tanda tanya ya. Tadi dia pergi menemui sang hakim itu udah dengan penuh amarah, penuh dengan kekesalan, ya. Sudah tidak ada lagi rona-rona bahagia di wajahnya. Tapi setelah dia pergi atau berbicara dengan si hakim itu, maka dia pun kemudian berseri-seri, bersukacita. Kira-kira apa ya yang dia berikan solusinya? Kita lanjutkan lagi ceritanya ya. Nah, sesampainya di rumah, si petani itu pun menjalankan saran dari sang hakim. Lalu dia mengambil 3 ekor domba, lalu memberikan kepada 3 anak si pemburu yang waktu itu masih kecil-kecil. Jadi masih lucu-lucunya, jadi dia masih kepo. Ketika diberikan domba yang dipandang lucu, mereka pun tertarik. Ketiga bocah itu sangat senang dan selalu bermain-main dengan domba pemberian si petani. Melihat kegembiraan anak-anaknya, si pemburu pun akhirnya membuat sebuah kandang yang begitu tinggi untuk dogi-doginya, dengan tujuan supaya peliharaannya itu tidak memakan domba-domba milik anak-anaknya. Karena itu dogi-doginya sudah dirantai, sudah dikurung, maka otomatis domba-domba itu pun akhirnya aman. Sejak saat itu, anjing-anjing atau dogi-dogi daripada pemburu itu tidak lagi mengganggu domba si petani. Dan pada akhirnya si pemburu suka membagi hasil buruannya kepada si petani. Demikian juga sebaliknya, si petani juga suka memberikan daging domba kepada si pemburu. Akhirnya mereka menjadi tetangga yang bersahabat. Nah, adik-adikku yang terkasih, apa yang mau kita pelajari daripada cerita tadi? Masih ingat ya, di awal Inang katakan, tadi kan si petani itu begitu kesal dengan si pemburu. Kenapa? Karena dia punya dogi yang suka memakan domba-domba daripada peliharaannya. Dia sudah mengingatkan si pemburu tentang dogi-doginya yang suka makan domba-dombanya. Tapi pemburu itu menunjukkan sikap seolah dia tidak peduli. Apa urusanku? Yang penting kan aku tidak rugi. Seperti itu, ya. Nah, si petani otomatis marah dong. Dia merancangkan atau memikirkan gimana caranya supaya si pemburu ini mendengarkan dan bisa mengatasi masalahnya supaya domba-dombanya itu tidak dimakan oleh dogi pada pemburu. Ketika dia pergi, tadi Inang katakan wajahnya masam, wajahnya cemberut, penuh amarah emosi. Tapi dia pulang dengan sukacita. Sukacita apa? Karena dia memperoleh sebuah saran yang mengajarkan kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, tapi dia membalasnya dengan kebaikan. Kebaikan yang mana? Dia memberikan dombanya 3 ekor kepada anak si pemburu. Dia tidak mengajarkan lebih baik itu dimatikan dogi-doginya, tidak. Tapi dia
punya hikmat untuk mencari cara bagaimana supaya masalahnya itu bisa selesai tanpa harus menimbulkan masalah-masalah yang berikutnya. Mereka boleh bertetangga dengan tentram, hidup dengan sukacita dalam berdampingan tanpa ada yang merasa dirugikan atau ada tindakan balas dendam. Nah, hal inilah yang diperingatkan oleh firman Tuhan pada kita hari ini. Ketika dikatakan jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kenapa tidak boleh dibalaskan kejahatan dengan kejahatan? Bukankah ketika ada orang yang mengejek-ejek kita, kita juga harus membalas? Itu wajar. Itu kan wajar. Kalau menurut kita. Kalau ada orang yang memukul kita, ya wajar dong kalau kita pukul dia kembali. Atau kalau ada orang yang kemudian mencubit kita, wajar dong kalau kita cubit dia kembali. Semuanya itu menurut pemahaman manusia atau dunia adalah wajar. Tapi menurut firman Tuhan lagi-lagi dikatakan jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Karena ketika kejahatan itu dibalaskan dengan kejahatan, maka kejahatan itu tidak akan pernah hilang. Justru dia akan semakin bertambah, dan bertambah kembali. Contohnya apa? Ketika kita dicubit, contohnya ya, ketika ada teman yang cubit kita, awalnya kan cubitannya hanya cubitan kecil. Tapi karena kita tidak suka, kita pun balik lagi mencubit dia. Tapi cubitannya itu jauh lebih besar daripada yang kita terima. Ketika kita cubit dia kembali, lalu meninggalkan bekas, otomatis dia juga akan marah. Lalu mengatakan, kok kamu begitu kencang cubit aku? Aku kan cubit kamu cuma cubit kecil begitu aja. Lalu dia cubit kembali. Akhirnya terjadi tindakan saling cubit-mencubit, hingga akhirnya keduanya sama-sama kesakitan. Nah, dalam hal ini juga demikian. Maupun itu tindakan kecil atau tindakan besar, dikatakan tidak ada gunanya membalaskan dendam. Tidak ada gunanya membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Semua itu tindakan akan punya hukum atau sanksinya masing-masing. Yang penting kita tetap diajarkan untuk melakukan yang terbaik kepada siapapun dia. Karena besar harapan kita, kebaikan itu selalu mampu untuk meredam atau menghilangkan yang namanya kejahatan. Walau bagaimanapun dia besarnya kejahatan, kebaikan itu akan selalu menang. Ada seseorang pernah mengatakan seperti ini. Cara terbaik menghukum orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita ialah dengan berbuat baik kepadanya. Cara terbaik menghukum orang yang melakukan kesalahan terhadap kita ialah dengan berbuat baik kepadanya. Ketika dia melihat kita tetap menerima dan melakukan kebaikan, menunjukkan kasih kepada dia, serta-merta dalam waktunya dia juga akan pelan-pelan menanggalkan segala kejahatan dari dirinya terhadap kita, lalu kemudian mengubahkan segala rancangannya yang jahat itu menjadi rancangan yang terbaik bagi kita. Hal itu selalu diperingatkan oleh firman Tuhan sebagaimana dikatakan dalam Matius 5 ayat 8 ayat 38 sampai dengan ayat yang 41. Ayo coba dibuka Alkitabnya ya. Dalam Matius 5 ayat 38 sampai dengan ayat 41. Demikian dikatakan firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Yang mau diingatkan di sana adalah pakai hikmah, pakai pengetahuan,
minta pengajaran dari Tuhan. Jangan turut dengan amarah atau emosi, karena itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Allah pun tidak pernah menyukai siapa yang selalu membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Sebab dikatakan dalam Roma 12 ayat 19, pembalasan adalah hak Tuhan Allah. Inilah yang diingatkan kepada jemaat Tesalonika. Ketika mereka menerima perlakuan yang tidak baik dari orang-orang di sekitar mereka, oleh karena kesetiaan mereka di dalam mengikut Yesus, banyak olok-olokan yang mereka terima, serta hal-hal, omongan-omongan yang mengatakan bahwa ajaran tentang Yesus itu tidak benar. Firman Tuhan itu tidak benar. Mereka itu tidak diberikan pemahaman, pengajaran yang benar, atau dalam artian apa yang mereka imani sesungguhnya itu adalah sesat. Dalam hal ini oleh Tuhan Yesus melalui hambanya Paulus diingatkan, jangan pernah membalaskan apa yang mereka lakukan terhadapmu. Tetaplah menjadi orang yang baik, tetaplah di dalam pengajaran firman Tuhan, tetaplah di dalam iman kesetiaan. Pada waktunya mereka akan dibungkam oleh kebenaran yang sesungguhnya ketika Tuhan itu sudah bekerja mengingatkan mereka tentang pelanggaran atau kelakuannya yang salah. Jadi jelaslah dikatakan dalam Matius 5 ayat 9, di situ berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ketika kita selalu melakukan yang terbaik, hidup di dalam damai, menunjukkan tindakan kasih terhadap siapapun, percayalah Tuhan Yesus akan merancangkan yang terbaik bagi kita, termasuk melalui kehidupan orang-orang yang selalu memberikan yang tidak baik bagi kita semua. Matius 5 ayat 43 sampai 44 mengatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Selamat bertumbuh di dalam Kristus, tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu mengajarkan kebaikan kepada siapapun yang berbuat yang tidak baik terhadap kita. Jangan mengikuti emosi, jangan mengikuti amarah, jangan membalaskan tindakan jahat yang dilakukan oleh siapapun terhadap kita. Karena kita beda dengan mereka. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diberikan pengajaran tentang kebaikan dan tentang kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami beroleh pelajaran yang berharga melalui firman. Sebagai anak-anak yang telah Engkau tunjukkan kebaikan, yang telah Engkau berikan pengajaran dan pengertian, maka biarlah kami juga melakukannya, menunjukkannya dalam kehidupan setiap hari. Ketika Engkau mengajarkan kami untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetaplah biarlah kami juga senantiasa hidup di dalam tindakan baik, supaya apapun yang diperbuat oleh orang lain terhadap kami tetap bijak dalam menyikapinya, menjauhkan hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi diri kami sendiri. Bila kami Tuhan anak-anak-Mu, melalui Roh-Mu, tuntun kami melakukan yang menjadi kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan dan lindungi kami beserta keluarga, terutama di masa-masa pandemi COVID yang belum selesai ini. Kami percaya bahwa Engkau selalu hadir untuk menyertai, menguatkan dan mengingatkan kami untuk menjaga diri dan juga menjaga orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kami, hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik, saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita menaikkan pujian dari buku ND nomor 766 ayat 1 dan 2 pada Nauli. Nanti ayat yang kedua kita bangkit diri ya. Semangat ya.
rohani. Ayat yang kedua. Padan nauli hodang hulu pahon idohu haposilas marohaki tondong nang dongan dang terpangasa olan Tuhan Yesus haporusaki tung sohu halupa audo manogihon audo mangondihon tung sohu halupa audo margogohon pos marohami. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Ya, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan bersedih ya, karena minggu depan kita akan bertemu lagi untuk ibadah bersama-sama. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dimanapun adik-adik berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!